Bentornato. Bentornato. Oleh, kembali Oh, lagi bersama gua Rocky di Vincere News. Akhirnya setelah beberapa purnama gua nggak muncul, akhirnya gua muncul juga nih. Maklum sibuk akhir tahun ya kan. Oke, postingan ya Bang. si- kita tanpa berpanjang lebar nih, karena Vincere News ini hanya ingin memberitakan info-info terupdate nih selama sepekan mengenai Juventus. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Piala Dunia telah usai, tapi Juventus atau tim-tim di Eropa tidak berdiam diri saja nih, karena mereka banyak melakukan persiapan menjelang kick-off liganya masing-masing. Terutama untuk Juventus, ada beberapa match friendly yang sudah dilakoni oleh Juventus. Tapi di sini gua akan memperkenalkan dulu nih karena gua nggak sendirian nih. Biasanya kan ada Bang Jeki nih, tapi di sini yang selalu ada di Vincerenius nih. Siapa itu? Seperti biasa, di PCR News nih udah PCR News ke-7 nih. Kangen juga bareng Bang Rocky nih. Sama gue gitu. Oh, iya, oke. Gimana yuk kabarnya yuk? Wah, baik banget nih. Habis nonton Eh, Juventus tuh di habis nonton semangat lagi Juventus nih. ya. Ya, Tadi semangat lagi match nih. friendly match melawan Standard League ya. Oh, fantastik. Oke, tanpa berpanjang lebar di sini gua akan menginformasikan update-update terkini dari Juventus di mana Mercato. Info yang paling menarik, Juventus mendekati punggawanya dari Argentina nih, McAllister nih. Wah, di mana McAllister yang bersinar di Piala Dunia Qatar 2022 menjadi incaran Juventus karena dengar-dengarnya Weston McKennie akan dicabut di pertengahan musim ini jika ada klub yang ingin berminat ya kira-kira sekitar 30 juta lah. Menurut Bang Bio gimana nih McAllister nih sepak terjangnya di buat Juventus nih? Nah, buat Juventus ya termasuk yang sangat bagus ya buat posisi di tengah Juventus. McAllister ini kan tipe gelandang yang termasuk komplit ya. Dia tipe pemain versatil, dia bisa main jadi tipe home player, bisa jadi creative playmaker, bisa jadi box to box, kadang juga bisa jadi regista atau mezala. Dia mobil di Brighton pun dia jadi andalannya Zerbi ya. Dan juga dari Graham Potter di musim sebelumnya. Dan dia bagus banget sih kalau Juventus mengisi lini tengah yang memang kondisi lini tengah Juventus yang masih kurang apa namanya kurang bintang, kurang Hmm. kualitas. Gue shock ya. Oh, jadi cukup inilah ya istilahnya cocok ya. Karena Pro, McAllister pro, ini pro, kayaknya requestnya Mr. Allegri nih. Kayak kemarin ada infonya dari beberapa jurnalis kenamaan di Italia, Nico Sicera, karena keluarganya sudah siap nih angkat koper nih dari Brighton ke Turin nih. Turin. Makanya ya mudah-mudahan sih ya. Tapi ada beberapa pro kontra yang tidak suka juga dengan McAllister nih. Tapi apakah dengan adanya McAllister ini bisa menambah istilahnya performance dari Juventus nih? Harapan lu gimana nih? Harapannya terlebih dia kan nggak belum main di Liga Champions bang, misalkan dia datang di Januari Hmm, itu hmm. dia bisa kita dapatkan ke kompetisi Eropa ya, biarpun kita main di Eropa League lah ya. Ya tapi bisa mengisi tempat-tempat yang kosong buat bergantian bermain di tengah bersama Rabiot dan sama Locatelli, Miretti dan juga Fajoli bisa mengisi kepentingan yang kita nggak punya. Dia bisa sih mengisi terlebih di Brighton kan dia kadang juga pemain jadi pemain nomor 10, jadi sangat bisa diandalkan Allegri dan juga respon pemainnya sih. Menurut rumor-rumor yang berkembang di Eropa sana memang dia sangat tertarik untuk beralih tempat kerjanya dari Brighton ke Turin gitu loh. Naik kelas lah ya ibaratnya ya. Iya, gayung bersambut lah ibaratnya. Tapi gimana nih, selama pengamatan lo
di World Cup kemarin gimana nih permainannya McAllister nih? Apakah cukup mumpuni? Apakah ya so-so aja karena ya kadang pemain tiba-tiba meledak di World Cup dan takutnya flop di klub kayak gitu kan. Apalagi ya kita seperti yang ketahui di situ kita juga banyak gelandang-gelandang yang cukup hebat ya ada Rabiot, ada Locatelli, ada Miretti. Nah, apakah sudah pas nih McAllister dengan formasi yang diterapkan oleh Allegri? Nah, di World Cup ini kan dia masuk timnas Argentina juga bukan orang baru ya, Pak. Dari 2019 dia dipanggil sama timnas Argentina ya. Itu menunjukkan bahwa dia punya kualitas. Dan di World Cup kemarin pun dia dari awal memang sebagai starter, namun dia menunjukkan dia kualitasnya setelah dia bermain. Terbukti dia bisa membuat satu gol, satu assist. Itu suatu pencapaian yang sangat bagus juga karena di World Cup pun tidak jadi setiap tahun 4 tahun sekali memberikan kontribusi dan juga dia menjadi pilar juga sampai ke final ya harus sih cocok tuh Juventus kayak Juventus juga kan nggak terlalu monoton pasti ada perubahan bisa ke 3-3, 3-2, 3-5-2 dia cocok bisa menjadi gelandang yang diinstruksikan sama Allegri sih bisa cocok di semua lini di pertahanan Juventus. Oke, kalau gitu. Ya mudah-mudahan sih kalau McKennie-nya cabut dibeli, kalau enggak McKennie-nya bertahan ya pasti yang nggak bakal dibeli. Ya, banyak yang menawar sih ya mereka ini Oh itu banyak sih ya? dari media-media Liga Inggris itu terutama dari Bournemouth juga ingin mereka Laku juga tuh orang gaji ya. iya 30 juta pound sekali terakhir dari media Inggris terakhir yang gue lihat 30 juta pound ingin menawar SWG ini menurut lo dikasih nggak bang 30 juta pound. Ya mudah-mudahan lah laku ya kan. Karena menurut gua sih mekanik udah kurang bagus sih. Apalagi kontribusinya ya anggot-anggotan lah kadang bagus. Tapi ya kebanyakan ya di bawah underrate lah kayak gitu kan. Karena Ya kurang mungkin senjata jualannya Juventus buat di US aja sih bang. ya buat buat merchandise ya. Terus buat jualan Iya, juga melebarkan promo. promo di Amerika ya. Oke kalau gitu. Yang gue berharap sih Nah, kalau misalnya Kalisar datang ya gue sangat uh, senang banget sih kayak kualitas Juventus bakal naik dari tengah khususnya. oke baik kita tinggalkan McAllister. Mudah-mudahan ada info yang terbaik. Karena kan bursa transfer tuh baru dibuka tanggal 2 Januari. Mudah-mudahan sih ada info yang terbaik kayak gitu. Ya semoga aja. Oke, untuk selanjutnya di sini gua akan menginformasikan di mana berita terbaru nih dari Juventus. BOD yang terbaru nih sudah dirilis dari Exor. Ini adalah nama-nama yang akan kemungkinan resminya di bulan Januari. Tapi kita belum bisa pasti ya. Tapi di sini ada nama-namanya yang sudah disodorkan dari pihak Sport. Exor ya terutama dari John Elkan. Ada beberapa nama yang mungkin sudah tidak asing lagi di kalangan internalnya Exor karena rata-rata mereka diambil dari perusahaan atau dari perusahaan dalam juga nih, orang dalam juga nih. Orang Karena dalam semua iya, baik luar baik baik itu Gianluca Ferrero, Cannavino, terus Negri, Pistone, kayak gitu kan. Kalau Capiello mungkin orang luar ya, karena mungkin ya kita untuk Pulau ya mungkin kayak gitu ya. Gue juga belum tahu sih, tapi ada beberapa info yang mungkin bisa gua ambil. Kalau menurut gua untuk Negri ini dia lebih condong ke ngaudit nih, karena emang masalah Juventus kan berkelit di masalah keuangan nih. Makanya dari Exor merekrut Negri yang cukup berpengalaman ya hampir 35 tahun nih bisnis di industri dan konsultasi perusahaan di Bursa Efek Milan nih. Karena mungkin backgroundnya cukup mumpuni
untuk mengatasi masalah yang terjadi pada saat ini. Pelik Ska- masalahnya pelik. Scanavino ini dia juga orang dalam juga satu grup, masih dari grup Fiat nih, Fiat Mobil. Dia sebagai direktur pelaksana dan juga insinyur telekomunikasi nih. Ya mungkin bisa juga membantu apa ide-ide cermalang untuk Gianluca Ferrero sebagai presidennya. Nah, kalau untuk Pistone sendiri dia merupakan 48 tahun bergerak di perusahaan Italia juga. Dia juga terlibat sudah lama nih di bidang perdagangan, ekonomi, terus ada beberapa perusahaan di luar Italia kayak gitu. Dan terakhir Capiello ini mungkin masih terdengar asing tapi mata elangnya Exor mungkin melihat, nah ini nih cocok nih buat mengisi legalnya atau bagian hukumnya karena kita sering terbelit kasus hukum. Mungkin ini adalah orang yang tepat Sedih. dari pilihan Exor untuk bisa jadi list ini permanen atau temporary, ya kita nggak tahu ya. Nanti tergantung dari meeting pemegang saham atau peresmiannya di bulan Januari. Menurut lo, Bang Bio nih, bagaimana dan harapannya apa nih dengan BOD yang terbaru nih, ya kan? Masalahnya belum kelar, listnya udah ada nih, ya kan? Mudah-mudahan sih Isinya udah cepat kelar. banyak. Ya mudah-mudahan sih harapannya ya, ya orang-orang yang dipilih ini dipilih sama shareholder ini memang orang-orang yang mumpuni dan juga memang kebanyakan orang dalam yang udah tahu seluk-beluk Exor, seluk-beluk lingkungan Ventus juga. Dan semua orang yang dipilih ini kebanyakan backgroundnya sudah berpengalaman di ekonomi, Pak. Di ekonomi, Hmm. audit, dan juga hukum. Ya, semoga aja ini membenahi yang lagi carut-marut di manajemen Juventus. Karena masa tim sebaik Juventus, sebesar Juventus, kena skandalnya begini mulu. Dan kalau nggak Kalau kalau keuangan, kalau kata media sana mah kalau nggak ada Juventus nggak makan. tapi ini semuanya memang tangan kanan legend Elkan semua, orang-orangnya. Terlebih Ferrero ini memang sudah berpengalaman di Fiat dan juga untuk Scamarino ini dia dipilih karena berpengalaman memegang apa ya dengan telekomunikasi seperti yang bilang dan juga dia pengalaman di medianya juga bila Republikanya di Turin dan juga Scamarino ini termasuk putra daerah di Turin karena memang dia lahir di Turin besar di Turin Wah, juga putra daerah ya kan, dan juga dia memajukan punya daerahnya sendiri. semangat kedaerahannya tinggi nih pasti dia dan juga dia Bianconero sejati dan cintai sama daerah langsung dan dia dipilih karena memang dia punya cerita seperti ini ya harapannya semoga cepat selesai ini prahara-prahara di dalam tubuh Juventus jadi bisa berikan apa ya suntikan moral dan juga suntikan dana juga buat transfer Juventus dan terlebih Iya. lagi Ferrero bilang semua orang ini sangat membantu transfer Juventus dan juga sangat pro ke Cherubini dan juga request dari Mas Allegri. Oh gitu. Jadi Allegri juga ada berkontribusi juga ya kenalan-kenalan kayak gini ya, kayak gitu ya. Ya. Dan memang dikasih lampu hijau nanti Allegri dijadikan sebagai apa ya super manager kemarin Wih, karena semakin berkata bertahan lama tampaknya. iya diberi keleluasaan untuk memilih pemain harganya berapa ya seperti dulu di Manchester United ada Sir Alex Ferguson gitu. Oke. Tapi kalau menurut gua sendiri pribadi sih, dengan adanya list BOD yang terbaru dari Juventus ini memberikan secercah harapan nih, ya kan? Adanya perubahan yang signifikan terhadap Juventus, apalagi kita bisa melihat Juventus itu sering tersandung masalah entahkah finansial, masalah hukum. Nah, mungkin selama ini
Agnelli, terutama Andrea Agnelli ini mungkin dia tipenya koboi, apa-apa diserobot sama dia, peraturan-peraturan mungkin diserobot. Nah mungkin ini sentilan dari dia, udah kayaknya udah gue cukup nih mainnya di sini, ya gue serahin deh sama yang baru-baru ini ya kan. Dan mungkin di sini mereka juga udah pada makan garam ya, maksudnya sudah berpengalaman ya kan. Banyak yang ada di audit, ada yang di legal, terus terus cuma di apa perdagangan, mungkin nanti bisa Media juga ada. di sini nanti akan kita ngelihat apa Mercato kita nih seperti apa nih ya kan dengan adanya BOD baru. Kita bisa uh, lihat apakah jor-joran, apakah malah mengencangkan ikat pinggang ya kita nggak tahu ya kan. Masih ada di bulan depan ya kan. Ya mudah-mudahan yang terbaik lah bagi Juventus sih karena refresh lagi udah hampir berapa dekade tuh si Andrea Agnelli 10 kan. tahun Iya, dari 10 tahun. 2011, ya hampir 11 tahun lah. Dan juga Iya, POD-nya ya nggak terlalu muluk-muluk sih harapannya ya, mungkin bisa menambahi prestasi mereka Apeli yang sudah memberikan banyak trofi dan iya. membangun Juventus Kita lagi kan juga nggak tahu banyak. ini apakah temporary, apakah sudah permanen, kan kita juga belum tahu ya kan. Masih ada di bulan depan saat pengukuhan katanya sih di bulan Januari. Oke lah kalau gitu. Oke, untuk selanjutnya di sini bisa kita lihat pembahasan di mana friendly match nih antara Juventus dengan Standard League di mana kedudukan berakhir imbang 1-1. Menurut Bang Bio gimana nih melihat pertandingan hari ini nih? Karena kita kan tag-nya baru selesai nih langsung tag nih Ya, ya kan. masih Melihat hangat. melihat perjalanan Juventus setelah break World Cup gimana nih? Apakah pemainnya emang sudah on the top? Apakah emang masih ada kelelahan, masih masih belum dalam performnya kayak gitu? Bagaimana nih menurut Bang Bio? Ya, memang terlihat dari beberapa match yang kita lakoni ya, ini karena pemainnya kan kebanyakan pemain muda semua mayoritas, dan juga banyak pemain yang baru Next datang dari gen, World next Cup. gen. Next gen ya kebanyakan Iya. next gen, bukan U23 lagi sekarang, next gen. Dia terlihat beberapa pemain belum terlalu detail dengan apa yang di Allegri, dan juga banyak kondisi-kondisi pemain yang belum top performa setelah restart pulang laga Juventus ini. Tapi ada catatan di mana ada beberapa pemain muda yang menunjukkan kualitas kayak Barbieri, kayak Sule. Ini Sule jadi pilar buat beberapa pertandingan, dia menjadi pemain kunci dari gol-golnya, dari asis-asisnya gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Kalau gue sih menurut gue melihat pertandingan Juventus lawan Standard League di babak pertama di sebelah kanan itu mati, nggak ada nggak ada akselerasi atau penetrasi menuju kotak penalti. Baik itu si Ake ya, Ake Male Ake. ya. Nah itu pun nggak ada kontribusinya sama sekali itu. Mulai main masuk ke dalam juga nggak ada, ngumpan-ngumpan juga nggak ada. Apa iya kita harus nungguin Cuadrado balik lagi nih, ya kan? Jadi kita udah bergantung sama Cuadrado, apalagi kita McKennie di babak pertama juga kayak begitu, ya Ya, kan? Ya menurut memang gua saya babak pertama itu kurang ini ya karena mungkin pemain juga baru datang ya kan masih belum fresh belum fit ya kan ada pemain Brazil juga tiga-tiganya si Bremer, Alexandro dan Danilo juga masih kurang tapi yang di sini yang sangat luar biasa yaitu Locatelli umpan lambungnya itu udah top banget deh kayak Bonucci zaman-zaman dulu ya kan ada beberapa peluang yang seharusnya bisa tercetak gol terutama dari Moise Kean tuh udah berapa kali ya kan kadang kesel juga tuh kayaknya tadi malam tuh keberatan rambut deh kuncirnya itu kemarin jadi susah gerak kayak gitu udah dikasih senang rambut asis asis enak tetap aja sama aduh aja, tetap aja ngomong tapin-tapinnya kurang, cuma segini. malah kebobolan ya kan Boleh gol tapi bunuh diri tapi, lagi. tapi di babak kedua Allegri mengganti hampir semua pemainnya
pemain next gen itu terutama pemain muda Fagioli, terus Barbieri, Sule, terus eh, seniornya ada si Rugani ya kan kipernya diganti Perin karena katanya Chesney lehernya sakit tuh katanya info Ya, terupdate jadi makanya masih belum diganti. fit setelah pulang dari World Cup kan Iya. katanya Chesney. Kadang aneh ya, Chesney di timnas Polandia tuh oke ya kan, pas di sini kayak nonjok tadi kayak gini, yang gara-gara kebobolan ngelos. Aduh. Memang gitu. Di negara sama di klub kadang performanya suka beda-beda. Iya, Tapi mudah-mudah. di pertandingan ini sih memang Juventus tidak menguasai pertandingan secara baik ya, terbukti dari beberapa Profesional juga kalah. Ini Hmm. kayaknya mencoba bermain efektif aja sih. Kita juga menang dalam corner kick, juga menang dalam shoot on goal. Ya satu-satu ini kayaknya memang buat uji pemanasan aja. Tapi golnya juga sulit dari titik putih. Jadi belum banget nih. Jadi kita pasti buat Cremonese tanggal ini. Oke. Tapi gue sih melihat pertandingan ini ya seperti yang lo bilang pemanasan, warming up sebelum liga itu bergulir di bulan Januari melawan Cremonese kalau nggak salah pertama tuh. Ya, Nah, Cremonese. mudah-mudahan dengan adanya friendly match ini pemain bisa tune in lagi karena banyak pemain yang nyawanya masih belum ngumpul di sini nih. Apalagi kan Di Maria sama Paredes juga Paredes juga belum belum balik. belum datang ya kan katanya Januari baru datang ya kan masih dikasih jatah libur setelah Wah, menjuarai World juara Cup. Iya. juara mah bebas katanya. Apalagi ini kan pertandingan match terakhir sebelum libur tahun baru ya kan. Mudah-mudahan di match ke depan dilawan Cremonese apalagi katanya Chiesa juga masih belum ready nih sama Pogba Iya, nih. Ya biasa mudah mudah Pogba dan Vlahovic nih kayaknya Vlahovic iya juga ikut sama panjang si juga. Kribo Cuadrado dia kan yang belum fit juga katanya kayak gitu. Ya berharap terusan performa sebelum World Cup aja deh Bang. Kalau gue sih biar tetap menjaga jarak dengan sang Kapolis Tanapolin biar tetap bisa Iya lah. gap-gapan lagi. Oke lah kalau gitu. Oke, mungkin cukup di sini dulu Vincerenius kali ini karena kita hanya memberikan informasi terupdate nih. Nanti kita akan lanjut di episode-episode berikutnya dengan mungkin Bang Jeki lagi, mungkin dengan Bang Bio lagi, mungkin dengan gua sendiri lagi. Jangan lupa terus selalu support untuk channel kami di Suara Juventini. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe terutama karena subscribe itu gratis ya kan untuk mendukung kami agar lebih bisa menginformasikan yang terbaik untuk para fans Suara Juventini. Akhir kata dari gua terima kasih, dari Bio juga terima kasih. Fino alla fine, Forza Forza Juve. Juve.